Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Ibu. Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Dea Nur Salimah. Saya yang bertugas pada hari ini. Untuk kedatangan Ibu pada malam hari ini, ada apa ya Ibu? Jadi gini Ibu, kedatangan saya untuk bertanya tentang saya yang baru saja 2 hari yang lalu mengalami keguguran. Oh, jadi gitu ya Ibu. Baik, nanti saya akan jelaskan ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya izin mendata Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Untuk nama Ibu siapa ya Ibu? Nama saya Aisyah Zahra. Untuk umurnya berapa ya Ibu? 22 tahun Bu. Untuk alamatnya di mana ya? Desa Karya Bakti, Kampung Baku. RT RW-nya Ibu? RT 01, RW 02. Untuk saat ini ada keluhan atau tidak ya Ibu? Tidak. Baik Ibu, tadi seperti yang Ibu katakan, Ibu telah mengalami keguguran 2 hari yang lalu. Jadi beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk istirahat setelah keguguran, yaitu ada beberapa perawatan pendukung pada saat keguguran, yaitu dengan mengambil waktu istirahat yang cukup pasca keguguran terjadi. Usahakan untuk beristirahat dan tidak melakukan aktivitas berat kurang lebih hingga 1-2 hari. Dalam waktu 2 hari yang lalu itu Ibu apakah beraktivitas yang berat-berat selama 2 hari itu? Tidak. Oh, baik Ibu. Jadi saya akan jelaskan lagi ya apa tanda infeksi setelah keguguran. Infeksi setelah keguguran biasanya ditandai dengan peningkatan suhu badan atau demam panas dingin hingga keputihan berbau tidak sedap. Jadi kalau misalkan Ibu mengalami gejala-gejala yang seperti tadi saya sebutkan, Ibu bisa datang kembali ke klinik saya. Keguguran adalah peristiwa menakutkan yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun ya Ibu. Pasalnya, kejadian ini menyebabkan harapan untuk menjadi orang tua sirna seketika, ya kan Ibu? Iya. Juga meninggalkan trauma bagi mereka yang mengalaminya. Jadi memang trauma berupa gangguan fisik dan psikis setelah keguguran sulit untuk dihilangkan Ibu. Meski begitu bukan berarti Ibu harus terpuruk bersama kenangan buruk tersebut. Jadi nanti saya akan berbagi cara untuk menghilangkan rasa trauma keguguran sendiri. Pasti Ibu merasakan setelah mengalami keguguran, pasti ada rasa sedih, kecewa, marah untuk dapat melewati masa berkabung dengan baik. Ibu perlu mengalami dan memahami apa yang diri Ibu rasakan. Bahkan Ibu bisa merasakan berbagai emosi sekaligus seperti sebuah roller coaster, dan itu adalah hal yang wajar Ibu. Seperlunya, perasaan sedih dan hilangnya arah setelah kehilangan sesuatu yang berharga seperti mengalami keguguran sangatlah wajar untuk Ibu alami. Berduka merupakan hal yang tak dapat dihindari dan harus dilalui perlunya agar setelahnya dapat bangkit dan melanjutkan hidup dengan baik. Lalu yang ketiga, kendalikan emosi. Marah akibat kecewa seringkali terjadi akibat trauma keguguran. Untuk mengatasinya, Ibu dapat mencoba berbagai cara agar lebih tenang, misalnya beribadah atau meditasi. Hindari melampiaskan emosi Ibu pada orang lain. Jangan menahan perasaan dan mengucilkan diri dengan rasa tidak boleh berduka, apalagi move on secepat-cepatnya ya Ibu. Gunakan waktu untuk memproses keadaan dan selalu ingat bahwa perasaan yang Anda rasakan adalah sesuatu yang valid dan bukan sebuah hal yang tabu. Lalu Ibu juga bisa meminta dukungan. Berikan waktu pada diri Ibu untuk berduka. Bisa dengan cara menangis atau menjauhkan diri dari keramaian. Pada saat seperti ini, yakinlah diri Ibu bahwa Ibu akan lebih baik di masa depan. Ibu juga bisa meminta dukungan dari suami dan keluarga terdekat agar lebih termotivasi untuk melewati ujian hidup ini. Lalu, istirahat yang cukup. Cara mengatasi trauma keguguran yang bisa dilakukan selanjutnya, Ibu bisa dengan mengistirahatkan diri Ibu selama beberapa minggu. Dengan demikian, peredaran darah Ibu dapat kembali lancar dan rahim akan kembali ke ukuran normal. Lalu, hentikan rutinitas, tinggalkan sejenak rutinitas kerja ataupun tugas domestik seperti membersihkan dan merapihkan rumah. Nikmati waktu istirahat Ibu dan isi waktu dengan kegiatan yang bertujuan untuk menenangkan diri Ibu dan pasangan Ibu. Lalu yang ketujuh, mengalihkan perhatian saat berdiam diri saat jarang badai emosi dan berbagai pikiran berlebihan. Jadi terbersih dan benak Ibu bisa mencoba menyibukkan diri dengan aktivitas ringan yang ada sesuai, misalnya dengan membaca buku atau mendengarkan musik. Lalu Ibu juga bisa berkonsultasi seperti Ibu berkonsultasi ke saya. Tidak sedikit wanita yang merasa depresi setelah mengalami keguguran Ibu. Untuk mengatasinya, berkonsultasilah Ibu dengan psikolog atau psikiater, biasanya akan memberikan obat-obatan anti depresi. Lalu konsumsi makanan sehat dan bergizi. Keguguran membuat Ibu kehilangan banyak darah. Karena itu setelah keguguran baiknya konsumsi makanan bergizi agar tidak kurang darah Ibu. Misalnya daging merah, telur, bayam, asparagus, dan kacang merah. Makanan ini juga mencepat proses penyembuhan luka di dalam tubuh Ibu. Lalu perbanyak
minum air putih. Minum air putih setelah keguguran dapat membantu memulihkan rasa lelah akibat perdarahan dan kehilangan cairan berlebihan. Ibu disarankan untuk mengkonsumsi air putih minimal 18 dalam sehari. Lalu ibu juga dapat berolahraga. Olahraga dapat membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan meningkatkan produksi hormon bahagia. Aktivitas sehat ini efektif untuk mencegah stres berkepanjangan. Tentunya lakukan olahraga setelah ibu dinyatakan dapat kembali beraktivitas. Lalu yang terakhir, ibu bisa berbagi pengalaman dengan komunitas. Ibu juga bisa berbagi pengalaman dengan wanita yang pernah mengalami kejadian serupa. Berbagi cerita dengan komunitas yang memiliki kisah serupa akan membebaskan ibu dari pikiran terisolasi. Dengan begitu, emosi akan lebih terkendali dan ibu pun lebih termotivasi untuk lepas dari trauma pasca keguguran. Jadi ibu jangan sampai keguguran membuat mimpi ibu untuk jadi orang tua sirna. Begitu saja. Dengan cara yang tadi saya sebutkan, niscaya ibu akan lepas dari rasa trauma dan siap untuk hadapi kehamilan berikutnya, ibu. Nah, jadi kontrasepsi pasca keguguran itu ada pil KB, IUD, suntik KB, dan implan, ibu. Untuk pil KB kombinasi dapat dimulai setiap saat selagi haid pada H-1 sampai H-7 siklus haid. Dan untuk IUD dapat dipasangkan pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Lalu suntik KB dapat dimulai dalam 7 hari siklus haid. Dan untuk implan dapat dilakukan selama siklus haid hari kedua sampai hari ke-7. Lalu kalau misalkan untuk pasca keguguran dan belum mens, bolehkah suntik KB? Maka terkait dengan suntik KB boleh dilakukan kapan saja, asalkan sudah dipastikan bahwa rahim ibu sudah bersih pasca keguguran. Ibu ada yang ingin ditanyakan tentang 1 minggu setelah keguguran bolehkah berhubungan intim? Di sini juga saya menjelaskan tentang itu. Jadi waktu yang aman untuk berhubungan intim setelah pendarahan atau gejala terkait keguguran sudah berhenti atau sekitar 1 hingga 2 minggu dan 6 minggu lebih terutama jika ibu mengalami komplikasi. Baik, ibu, itu saja yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan tentang pasca keguguran. Apakah ibu sudah paham? Iya, sudah. Baik. Iya, baik, Bu. Terima kasih ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ibu.